Pohon yang indah bukan saja dilihat dari tampak luarnya yang kelihatan oleh mata kita, tetapi yang membuat pohon itu menjadi indah sesungguhnya adalah dari akarnya. Walaupun akar itu jarang diperhatikan dari sebuah pohon, tapi itu adalah penopang dan penunjang utama untuk pohon itu bisa berdiri tegak. Begitu pula bicara soal cinta. Cinta yang indah bukan saja apa yang tampak di permukaan atau yang didengar atau yang dikatakan, tetapi cinta yang indah justru terbukti dan kuat oleh kedalamannya. Cinta yang dangkal hanyalah cinta emosi, cinta perasaan. Cinta yang dangkal hanya cinta yang sesaat, hanya semusim. Pada musim-musim tertentu cinta itu bersemi, tapi di musim-musim yang lain dia gugur dan hilang. Apalagi cinta ilahi, kalau kita mau lihat kedalamannya justru dia kokoh dan kuat di akarnya. Cinta ilahi adalah cinta yang maha sempurna, yang bukan sekedar tampak luarnya yang begitu indah untuk dipandang, tetapi dia mengakar dalam-dalam. Tetapi bagaimana supaya sebuah cinta ilahi itu mengakar dalam-dalam di hati manusia? Caranya sederhana, yaitu ketika cinta itu dilakukan. Dan inilah karakteristik cinta ilahi, yaitu cinta yang dikerjakan atau dilakukan. Sesuai dengan kata cinta itu sendiri, kata itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Mencintai itu adalah satu tindakan nyata. Semakin dia dilakukan, semakin akan mengakar dalam-dalam dan semakin kuat dan kokohlah cinta itu. Kita mau melihat bagaimana cinta ilahi yang mengakar dalam-dalam itu akan berdampak luar biasa dan memuliakan nama Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang akan masih melihat akan deskripsi karakteristik cinta ilahi di 1 Korintus 13. Kali ini dari ayat yang ke-7 di bagian akhir dari rangkaian irisan-irisan keindahan cinta seperti berlian yang beberapa hari lalu sempat diungkapkan. Dari ayat yang ke-7 versi Alkitab yang terbuka. Kasih itu tahan menanggung segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dalam versi Alkitab yang lain, 1 Korintus 13 ayat 7 khususnya di ayat pertama, itu dikatakan kasih menutupi segala sesuatu. Padahal sebenarnya kalau mau diteliti bahasa aslinya, sesungguhnya bukan menutupi dalam arti menutup-nutupi segala sesuatu, termasuk kebenaran itu ditutupi atau kesalahan orang lain ditutupi, padahal sebenarnya itu adalah satu kesalahan. Tetapi kata yang pertama digunakan kasih itu menutupi mempunyai makna bahwa kasih itu tahan menanggung segala sesuatu. Ada ketabahan di situ karena terlindungi dan tertanggung oleh Tuhan Sang Maha Cinta itu. Inilah karya cinta ilahi yang pertama, yaitu dia menanggung segala sesuatu. Dia tabah melindungi dan tak pernah mau berhenti untuk melindungi. Kasih ilahi yang sejati itu adalah kasih yang sangat menaungi, bukan kasih yang proteksi lalu kemudian menjadi protektif atau mau posesif, tetapi sebuah proteksi yang membuat seorang yang dilindunginya itu merasa aman dan nyaman. Lalu yang kedua, di situ digunakan kata kasih percaya segala sesuatu, dan ini digunakan satu kata yang tidak asing lagi, yaitu kata dalam bahasa Yunani yang artinya adalah iman atau kesetiaan. Ini bicara tentang mempercayai. Dan cinta sejati yang ilahi itu adalah cinta yang dilandaskan berdasarkan trusting, mempercayai, percaya dan mempercayai, believe and trust.
dan ini menyangkut kesetiaan untuk mempercayai. Lalu cinta ilahi yang ketiga karakteristiknya digunakan kata yang menegaskan tentang mengharapkan segala sesuatu, atau kalau mau diterjemahkan secara bebas menunjukkan cinta sejati itu sangat dan selalu menantikan, tak henti menanti. Dan dalam tak henti menanti itu ada sebuah pengharapan secercah cahaya yang selalu menjadi kekuatan untuk seseorang tidak henti menantikannya. Dan yang terakhir digunakan satu kata hupomone atau yang menunjukkan sabar bertekun. Cinta ilahi selalu adalah cinta yang ditandai dengan ketekunan, bukan sekedar tertegun dan mengagumi, tapi bertekun untuk tetap rukun, dijagai begitu rupa. Dan ini yang menyebabkan cinta itu menjadi awet. Keempat karakteristik terakhir dari rangkaian karakteristik cinta ilahi yang diungkapkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7, ini menegaskan kepada kita betapa cinta ilahi itu adalah sesuatu yang dipraktekkan dan dilakukan atas segalanya dan selamanya. Berarti memang dalam versi terjemahan Alkitab New International Version digunakan kata selalu. Berarti itu tidak pernah henti melindungi, tidak pernah henti untuk mempercayai, tidak pernah henti menantikan, tidak pernah henti untuk bertekun. Dan saat semua ini, keempat hal ini dilakukan serempak, itu akan membuat cinta semakin mengakar dalam dan kuat. Hari ini kita menemukan cinta-cinta yang dangkal. Dan memang pada dasarnya cinta manusia itu begitu dangkal. Dia hanya sekedar dikatakan tanpa dilakukan. Dia sekedar hanya diperdengarkan tanpa mau mendengarkan orang yang menderita dan membutuhkan telinga untuk mendengar. Dia hanya sekedar menjadi sebuah teori dan tidak ada prakteknya. Dia hanya sekedar sesuatu yang dipuja-puja karena keindahannya, tetapi tidak dilakukan karena dianggap itu adalah menyusahkan. Pelajaran hari ini mau memberitahu kepada kita bahwa di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan dalam masa krisis yang terus melanda, kita perlu semakin mengakar dalam di dalam cinta Tuhan, cinta ilahi yang selalu melindungi, yang selalu mempercayai kita akan kehidupan yang Tuhan masih beri kesempatan untuk kita, yang selalu menantikan untuk kita datang kepada Tuhan, yang selalu juga bertekun dan berjuang untuk supaya setiap kita makin terus bertumbuh di dalam cinta sejati yang ilahi itu. Hari-hari ini walaupun ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi penuh kebencian atau amarah, tetaplah semaikan cinta itu agar damai tetap tercipta oleh cinta kasih yang dilakukan. Bukan sekedar dikatakan, bukan sekedar menjadi sebuah pembicaraan atau pembahasan, tapi dibahasakan dengan sangat baik. Dan bukan sekedar dibahasakan, tapi juga dibiasakan menjadi tabiat yang rutin dan tak henti dilakukan sepanjang hidup kita. Mari kita praktekkan cinta ilahi itu. Cinta yang tabah melindungi, yang setia mempercayai, tak henti menanti dan sabar bertekun. Lakukanlah dan berlakukanlah itu atas segala hal di dalam hidup ini. Dan juga tetap dilakukan secara konsisten. Selamanya, bukan sesaat saja, setiap saat dikerjakan. Dan ini membuat kualitas cinta kita semakin mengakar dalam. Sebagaimana pohon yang akar dalamnya itu kuat, dia akan bertumbuh juga menjadi kuat. Karena itu berakarlah di atas dasar cinta kasih Tuhan yang abadi, yang mulia, yang agung, dan yang kudus. Selamat berakar di dalam cintanya. Lakukanlah senantiasa. Amin.